Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami mahasiswa dari STIA Satya Negara kelas 5B Karyawan akan menjelaskan materi mengenai sejarah gerakan non-blok. Pengertian gerakan non-blok. Non-aligned movement atau gerakan non-blok adalah sebuah gerakan internasional yang terdiri lebih dari 120 negara-negara yang tidak menganggap dirinya bergabung atau beraliansi dengan blok kekuatan besar manapun. Dalam situasi Perang Dingin pasca Perang Dunia Kedua, timbullah dua kekuatan besar, yaitu Amerika Serikat sebagai pemimpin blok Barat dan Uni Soviet sebagai pemimpin blok Timur. Kedua blok ini saling bersaing, baik dalam bidang militer, pengetahuan, dan penyebaran ideologi masing-masing pihak ke seluruh penjuru dunia. Dalam situasi tersebut, maka muncullah kelompok yang tidak ingin memihak pada salah satu kekuatan blok dan tetap menjalin hubungan kepada keduanya. Gerakan non-blok didirikan guna membentuk suatu gerakan, bukan organisasi, untuk menghindarkan diri dari publikasi birokratis dalam upaya membangun kerjasama antar negara. Gerakan non-blok tidak diarahkan pada suatu perang pasif dalam politik internasional, tetapi untuk memformulasikan posisi sendiri secara independen yang merefleksikan kepentingan negara-negara anggota gerakan non-blok. Gerakan non-blok lahir karena adanya Konferensi Asia Afrika yang berlangsung di Bandung pada 1955 yang dihadiri oleh 29 kepala negara dan kepala pemerintahan dari benua Asia Afrika yang baru saja merdeka. Konferensi Asia Afrika ditunjukkan untuk mengidentifikasi dan mendalami masalah-masalah dunia pada waktu itu dan berupaya menyepakati dasar Sila Bandung yang dirumuskan sebagai prinsip-prinsip dasar bagi penyelenggaraan hubungan dan kerjasama antar bangsa. Hingga pada akhirnya, gerakan non-blok berdiri pada saat diselenggarakannya konferensi tingkat tinggi pertama di Yugoslavia pada tanggal 1 hingga 6 September 1961. Berdirinya gerakan non-blok tentu tidak terlepas dari tokoh-tokoh kunci pendirinya gerakan ini, yaitu antara lain Gamal Abdul Nasir, Presiden kedua Mesir, Sukarno, Presiden pertama Indonesia, Kwame Nkrumah, Presiden pertama Ghana, Presiden pertama Yugoslavia, Joseph Broz Tito, dan yang terakhir adalah Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India. Tujuan utama dibentuknya gerakan non-blok semula difokuskan pada upaya dukungan bagi hak untuk menentukan nasib sendiri, kemerdekaan nasional, kedaulatan, serta integritas nasional negara-negara anggota. Eksistensi gerakan non-blok pasca runtuhnya tembok Berlin menurut pendapat yang menyatakan dengan berakhirnya sistem bipolar pada konstelasi politik dunia, eksistensi gerakan non-blok jadi tidak bermakna. Namun, sebagian besar negara berpendapat agar gerakan non-blok menyalurkan energinya untuk menghadapi tantangan dunia baru. Asas gerakan non-blok. Pertama, gerakan non-blok bukanlah blok tersendiri dan tidak bergabung dalam blok dunia yang saling bertentangan. Kedua, gerakan non-blok merupakan wadah perjuangan negara-negara yang sedang berkembang yang gerakannya tidak pasif. Ketiga, gerakan non-blok berusaha mendukung perjuangan dekolonialisasi di semua tempat, memegang teguh perjuangan melawan imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, rasialisme, apartheid, dan Zionisme. Dampak gerakan non-blok terhadap keadaan negara berkembang. Gerakan non-blok menumbuhkan hubungan kerjasama antara negara satu dengan negara yang lain. Gerakan non-blok juga berupaya untuk melestarikan lingkungan hidup, seperti
mengurangi pencemaran air, udara, tanah, dan kerusakan hutan, sehingga menguntungkan negara berkembang. Peran Indonesia dalam gerakan non-blok. Pertama, salah satu negara pemerakarsa. Kedua, sebagai penyelenggara KTT 10 Gerakan Non-Blok tahun 1992, sekaligus sebagai ketua Gerakan Non-Blok. Tiga, yang berupaya menghidupkan kembali dialog Utara-Selatan. Indonesia memilih untuk menentukan jalannya sendiri dalam upaya membantu tercapainya perdamaian dunia dengan mengadakan persahabatan dengan seluruh bangsa. Nah, itulah materi yang telah kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.